Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasbisya dan B, NPM 22082600087. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya di sini ingin mempresentasikan meme saya untuk blog respirasi dengan judul bronkitis akut. Saya mulai dari definisi dari bronkitis akut, yaitu inflamasi pada mukosa bronkus dan cabang-cabangnya yang dimana mengakibatkan bronkus menebal atau membengkak dan menghasilkan mukus sehingga saluran pernapasan relatif menyempit. Adapun etiologinya atau penyebabnya, yang paling utama itu disebabkan oleh infeksi virus, seperti infeksi virus rhinovirus, enterovirus, influenza A dan B, ataupun coronavirus. Adapun disebabkan oleh bakteri atipikal seperti Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia, dan Bordetella pertussis. Tetapi ketiga bakteri tersebut, penyebabnya itu jarang untuk bronkitis akut. Adapun patofisiologi untuk bronkitis akut atau perjalanan penyakitnya itu dari infeksi dari rhinovirus ataupun juga dari virus ataupun dari bakteri yang dapat menyebabkan nanti peradangan bronkus. Dari peradangan bronkus itu menyebabkan peningkatan sekret atau peningkatan mukus, di mana akhirnya dapat menyebabkan beberapa efek pada tubuh seperti penurunan fungsi silia yang dapat menyebabkan nanti bersihan jalan napas tidak efektif, ada juga obstruksi bronkiolus yang dapat bisa menyebabkan gangguan pertukaran gas ataupun pola napas tidak efektif, ataupun adanya mual dan muntah yang nanti menghasilkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan atau juga menyebabkan batuk yang dimana bisa menyebabkan intoleransi aktivitas ataupun dari batuk ke sesak nafas yang dimana bisa menyebabkan gangguan pola tidur. Uh, Kemudian untuk gejala klinis pada bronkitis akut, dia ada berlangsung singkat biasanya untuk bronkitis akut sekitar 10 sampai 14 hari. Dada terasa berat, terasa sesak nafas, juga terasa berat saat bernafas. Adapun batuk yang berkepanjangan, terasa sakit kepala, dan umumnya itu ringan untuk bronkitis akut. Untuk faktor risikonya yang paling sering untuk bronkitis akut, pasien-pasien itu datang dengan merokok. Ada riwayat merokoknya yang bisa dalam waktu yang sudah cukup lama. Kemudian bagaimana kita menegakkan diagnosanya untuk bronkitis akut kan? Dari biasa kita melakukan pemeriksaan itu kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesisnya, seperti biasa kita melakukan meminta identitas pribadi pasien dari nama sampai suku, serta melakukan all chart untuk keluhan utama dan keluhan tambahan dari pasien. All-chart itu sendiri itu gabungan dari onset, location, duration, karakteristik, aggravating dan alleviating, radiation, dan time. Untuk keluhan utamanya, biasanya pasien itu datang dengan keluhan biasanya batuk atau sesak nafas. Untuk keluhan tambahannya, dia bisa juga datang karena demam. Lalu untuk pemeriksaan fisik, kita melakukan pemeriksaan fisik biasa yang biasa kita lakukan itu tanda vital dan head to toe. Tanda vital yang utamanya kita dapatkan hasilnya itu adalah pada suhu tubuh pasien yang dimana mengalami peningkatan biasanya atas 38 derajat atau disebut febris, dia demam. Lalu kita minta frekuensi nafasnya, biasanya itu di atas 24 kali per menit. Itu biasanya lebih cepat biasanya. Untuk pemeriksaan head to toe, untuk bronkitis akut itu memang tidak khas. Tapi pada auskultasi dada, saat kita melakukan pemeriksaan untuk dadanya, bisa terdengar suara mengi atau wheezing. Serta bisa juga terdengar suara tambahan lainnya dan dapat meningkat saat batuk. Kita mendengar suaranya itu tambahan lainnya itu ketika dia saat batuk mulai makin terdengar. Kemudian untuk pemeriksaan menunjang atau pemeriksaan laboratoriumnya, kita melakukan itu darah lengkap, foto dada atau toraks, dan ada bilas putum bernanah, kita melakukan pemeriksaan seperti ponanggal dan kultur sputum. Untuk darah lengkap, biasanya bisa didapatkan itu terjadinya peningkatan leukosit atau sel darah putih. Nanti hasilnya datang darah lengkap itu bisa memberikan hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Dan biasanya untuk bronkitis akut, dia akan mengalami leukositosis atau peningkatan sel darah putih. Dilihat dari tabel bahwa kalau leukosit itu normalnya itu range-nya antara 5.000 sampai 10.000. Tapi bisa di atas itu kalau untuk bronkitis akut. Untuk fototoraks dan foto dada, untuk bronkitis akut itu peningkatan corakan untuk pendarahan pada bronkus atau peningkatan corakan bronkovaskularisasi. Seperti pada gambar toraks yang sudah saya lampirkan, bahwa nampaknya corakan-corakan yang dari untuk pendarahan si bronkovaskularisasinya lebih nampak.
saat kita melakukan hasilnya dari foto toraksnya. Serta tadi saya sebutkan juga untuk bila sputum bernanah, kita melakukan pewarnaan gram serta untuk kultur sputum untuk mengetahui apakah yang dari sputum itu bakteri gram positif atau negatif. Kemudian untuk tata laksananya, untuk bronkitis akut itu biasanya merupakan kondisi yang dapat sembuh sendiri. Tapi pengobatan yang kita fokuskan itu pada pemberian terapi simptomatik dan suportifnya, seperti simptomatik itu seperti untuk demamnya atau batuknya atau sesak nafasnya. Itu dapat kita berikan ada yang ekspektoran, itu untuk batuknya kita berikan ambroxol, bentuk tablet 30 mg 3 kali 1. Antipiretik itu untuk untuk mengatur suhu tubuh, itu kita berikan paracetamol, tablet 500 mg 3 kali 1 juga. Dan bronkodilator, agar mengurangi sesak nafas, itu biasa kita berikan salbutamol, ampul 5 mg, itu kita berikan secara nebulasi, ada nebul, ada alatnya. Lalu antibiotik, kita berikan biasanya itu amoksisilin, tablet 500 mg 3 kali 1. Kemudian untuk prognosisnya atau kelanjutan penyakitnya, aja bronkitis akut ini biasa mengikuti perjalanan penyakit yang sembuh sendiri dan sering membaik dengan intervensi simptomatik. Namun harus tetap waspada terhadap potensi komplikasi sekunder seperti pneumonia. Adapun edukasi yang kita berikan kepada pasien, itu kita mengedukasikan untuk meminum obat secara teratur, lalu memberhentikan merokok jika ada, istirahat yang cukup, serta banyak minum. Baiklah, dan ini juga referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map saya. Baiklah, mungkin sekian saja presentasi mind map saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video presentasi saya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.